Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bisa Ginting. Pada hari ini saya akan presentasikan hasil proyek tim Gluri saya yang berjudul Bagaimana Air Limbah Menjadi Air Bersih. Proyek ini saya lakukan sebagai bagian dari pembelajaran IPA dengan tujuan untuk mencari tahu proses pengolahan air limbah agar bisa menjadi air bersih dan bermanfaat bagi kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, mari kita mulai. Proyek Gluri IPA. Bagaimana air limbah menjadi air bersih? Hai semuanya. Dalam proyek Gluri kali ini, saya ingin mengajak kalian memiliki sebuah pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana air limbah bisa menjadi air bersih. Yuk kita mulai. Pertanyaan utama, bagaimana air limbah bisa diubah menjadi air bersih? Yang kedua, penting karena air bersih dibutuhkan semua orang. Ayo kita cari tahu bersama. Sebelum mencari jawabannya, saya membuat beberapa pertanyaan dulu. Misalnya, apa itu air limbah? Bagaimana cara menyaringnya? Dan apa kita bisa membuat alat sendiri di rumah? Pertanyaan ini membantu saya menggali informasi lebih dalam. Apa itu air limbah? Apa saja proses pengolahan air limbah? Bagaimana proses penyaringan atau filtrasi dilakukan? Apakah kita bisa membuat alat sederhana untuk menyaring air? Sebelum mencari jawaban, saya membuat beberapa pertanyaan turunan. Misalnya, apa itu air limbah, bagaimana cara menyaringnya, dan apakah kita bisa membuat air di rumah? Pertanyaan ini membuat saya menggali informasi lebih dalam. Riset dari internet dan buku IPA kelas 5. Eksperimen sederhana menyaring air menggunakan botol plastik bekas, kapas, pasir, arang, kerikil. Hasil, air menjadi lebih jernih setelah disaring. Saya mulai dengan mencari informasi dari buku IPA kelas 5 dan internet. Tapi tidak cukup hanya membaca. Saya juga mencoba membuat alat filtrasi sederhana dari barang-barang yang ada di rumah, seperti botol kapas, pasir, arang, dan kerikil. Langkah-langkah menyusun alat filtrasi. Tujuan menyaring kotoran dari air. Ini adalah alat yang saya buat. Setelah saya tuangkan air kotor ke dalam ini, hasil menjadi lebih jernih. Walau belum layak diminum, proses ini membuat bahwa filtrasi bisa mengurangi air kotor dari air. Saya juga menemukan bahwa Pemdam menggunakan beberapa proses tambahan seperti koagulasi, sedimentasi, dan desinfeksi. Jadi pengolahan air limbah membutuhkan beberapa tahap, tidak hanya filtrasi saja. Kesimpulan, air limbah dapat diolah menjadi air bersih dengan tahapan tertentu. Filtrasi sederhana bisa dipraktikkan di rumah. IPA membantu kita memahami proses penting dalam kehidupan. Dari eksperimen dan riset saya menyimpulkan bahwa air limbah bisa diubah menjadi air bersih melalui tahap-tahap tertentu. Kita bisa belajar banyak dari IPA karena ternyata sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah kita di sekitar. Terima kasih sudah menonton. Ayo jaga air bersih bersama. Terima kasih sudah mengikuti proyek Gluri saya. Saya harap teman-teman juga bisa lebih sadar penting menjaga air bersih dan tidak membuang limbah sembarangan. Sampai ketemu lagi.